Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya mahasiswa-mahasiswa sekalian? Alhamdulillah baik. Iya, mudah-mudahan sehat semuanya dan tetap semangat untuk perkuliahan di semester ini. Semester genap ini memang cukup padat ya, mudah-mudahan tidak mengurangi motivasi kalian atau prestasinya. Baik, pada perkuliahan kali ini adalah tentang perawatan maternitas ya, yang kita akan bahas dalam satu semester ya, 16 minggu, nanti ada UTS dan UAS ya. Kebetulan koordinator pelatihan pasien adalah Ibu sendiri, ya. Nanti oleh tim ada beberapa timnya. Kita akan bahas pada hari ini pada RPS dan kemudian nanti kontrak perkuliahan untuk dalam satu semester. Oke, Ibu izin share ya. Terlihat? Sudah terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, terlihat. Terlihat, Bu. Lihat ya. Oke, ini ada RPS maternitasnya adalah 3 SKS ya, 3 SKS. Nanti ada beberapa tim yang ada mengajar pada pengampu pada perawatan maternitas ya. Ini ada banyak capaian pembelajaran yang perlu Anda lewati ya, baik itu dari sikap, baik itu pengetahuan maupun keterampilan ya. Nah, ini bisa dilihat ya, ada banyak sekali ya. Kemudian apa yang harus Anda pahami di sini, nanti masuk mampu menjelaskan konsep dasar keperawatan maternitas, kemudian menjelaskan konsep reproduksi pada wanita, kemudian konsep perawatan prenatal, intranatal, postnatal, bayi baru lahir ya. Kemudian nanti juga ada tentang gangguan kehamilan, kemudian gangguan persalinan, gangguan persalinan dan gangguan postpartum ya. Oke. Selanjutnya nanti juga Anda diharapkan apa saja nih yang perlu Anda pahami. Di situ nanti masuk mampu menjelaskan juga tentang apa sih yang berhubungan dengan anatomi panggul, konsep menstruasi, konsep nidasi ya. Ini perlu dipahami dan gangguan reproduksi apa saja yang kita pelajari, yaitu asuhan perawatan tentang CA serviks, CA mamae, kemudian nanti gangguan menstruasi, PMS, penyakit menular seksual ya. Kemudian nanti pada gangguan kehamilan itu hiperemesis, eklamsi, anemia, mualah hidatinosa, kehamilan ektopik terganggu. Kemudian nanti pada gangguan persalinan itu plasenta previa, solusi plasenta, kemudian askep pada gangguan postpartum itu perdarahan, atonia uteri ya, kemudian pada askep postpartum yaitu tentang infeksi pada postpartum dan cesaria. Ini merupakan bahasanya mungkin masih cukup baru buat kalian ya. Mudah-mudahan ini bisa Anda pahami dengan RPS ini sehingga nanti bisa tiap-tiap nanti sesi ataupun pertemuan Anda lebih belajar terlebih dahulu sehingga nanti bisa lebih mengembangkan atau berkembang dalam diskusinya. Karena nanti kita akan sistemnya adalah daring ya, gitu. Yang laring itu nanti kan ada, luring itu nanti akan ada berhubungan dengan praktek ya nanti, dan itu pun dibatasi waktu dan jumlah mahasiswanya sehingga nanti diharapkan mengefektifkan kalian dalam study nanti ya untuk diskusi dan lain-lainnya itu bisa di sana. Kemudian nanti masuk juga akan ada presentasi kelompok ya dan tugas individu ya. Ini nanti untuk asuhan keperawatan tadi itu ada beberapa kelompok nanti akan dibuat ya untuk kelompoknya tadi itu. Kemudian selanjutnya nanti individu bisa nanti Anda ngirimkan tugas itu di study gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini nanti ada bisa lihat daftar referensinya. Kemudian nanti di sini ada dosennya ya. Dosennya ini ada Bu Adetika, Bu Vina Fitniawati, Bu Yani Marlina, Bu Hajadiana Ulfa. Ini kenal semua dosennya? Kenal, Bu. Kenal ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang pertemuan-pertemuan kita pertemuan pertama sampai dengan ke-16. Pertemuan pertama itu nanti Ibu yang masuk tentang perspektif perawatan maternitas, di mana perspektif ini penting sekali ya, penting sekali Anda awali sehingga memahami apa saja yang akan dilakukan atau apa saja yang akan Anda pahami pada satu semester keperawatan maternitas. Ya, kemudian yang kedua tentang berhubungan dengan anatomi fisiologi panggul, nanti akan
berhubungan dengan nanti kehamilan, persalinan ya, kemudian nanti berhubungan dengan konsep menstruasi, konsepsi, nidasi oleh Bu Adetika. Pertemuan ketiga tentang berhubungan dengan prenatal, yaitu konsep dan asuhan keperawatannya oleh Bu Vina Fitniawati. Kemudian nanti ada tentang intranatal, konsep dan asuhan keperawatan intranatal, itu persalinan. Intranatal persalinan ya. Itu mungkin kalau Anda lihat ibu-ibu melahirkan tidak ujuk-ujuk melahirkan, tapi ada prosesnya di sini ya. Kemudian ini Bu Diana Ulfa, kemudian nanti saya sendiri nanti dalam postnatal, postpartum, ya konsep fisiologis dan psikologisnya. Selanjutnya nanti oleh Bu Yani Malina mengenai asuhan keperawatannya, kemudian selanjutnya tentang bayi baru lahir, ya itu oleh Bu Yani, ya. Kemudian nanti kita ada UTS terlebih dahulu, nanti kemudian pertemuan tentang gangguan reproduksi oleh Bu Vina, ya CA serviks, CA mamae. Selanjutnya juga nanti pada gangguan reproduksi akan saya masuk juga di pertemuan ke-10, yaitu tentang gangguan menstruasi dan penyakit menular seksual. Nanti selanjutnya di pertemuan ke-11 yaitu tentang gangguan kehamilan. Tadi mengenai tentang hiperemesis, eklamsi, anemia. Hiperemesis itu adalah pada masa ibu hamil trimester pertama ya. Kemudian eklamsi itu kelainan tekanan darah pada ibu hamil. Kemudian selanjutnya pada pertemuan ke-12 Bu Adetika tentang kehamilan ektopi terganggu dan mola hidatinosa. Kemudian selanjutnya di sini Bu Diana Ulfa tentang persalinan ya, gangguan persalinan seperti plasenta previa, solusio ya di sini ya. Kemudian nanti kita akan bahas juga di pertemuan 14 mengenai tentang gangguan postpartum, perdarahan atau neuteri. Kemudian nanti di pertemuan ke-15 hubungan dengan infeksi postpartum dan persalinan. Itu baik itu seksio maupun persalinan spontan ya. Oke, dan kemudian UTE OAS ya. Nah, di sini juga ada pertemuan untuk lab. Lab itu ada beberapa yang 8 modul ya. Nanti ada mandiri dan ada nanti yang dibimbing ya. Nanti kita bisa secara daring dan luring ya. Oke. Selanjutnya di sini Anda bisa lihat ya panduan dalam membuat makalah ya. Jadi pada waktu nanti Anda makalah kelompok itu Anda panduannya seperti ini ya. Ada kertas mudah, kertas apa, spasinya ya. Oke, kemudian nanti topiknya juga ya. Topiknya di sini ada beberapa topik itu 13. Berarti kita bentuk nanti 13 kelompok ya. Ketua kelasnya mungkin ya. Silakan nanti buat 13 kelompok dengan topik ini ya. Nanti dilihat nanti sesuaikan dengan pertemuan keberapa tadi sesuai dengan RPS yang di atas ya. Nah, ini format penilaiannya untuk objektivitas tugas kalian dan kemudian pada presentasi ini ada penilaiannya formatnya sehingga Anda bisa melihat kemudian apabila ada komplain boleh silakan karena memang disesuaikan dari format penilaian di kelompok ini seperti ini ya, presentasi kelompok ya, kemudian dalam membuat makalah ini ada sehingga saya memperhatikan objektivitas hasil ya, tidak bersifat subjektif ya gitu. Ini modul-modul praktek tadi yang saya utarakan ada 8 ya. Ada pemeriksaan fisik prenatal, senam hamil, persalinan, patograf, kemudian pemeriksaan postpartum, teknik menyusui, vulva hygiene, perawatan payudara, pemeriksaan bayi lahir dan perawatan luka seksio. Oke. Ini mungkin yang akan kita lakukan dalam 1 semester ya 16 minggu ya. Ketua kelasnya siapa ketua kelasnya? Pirel, Ibu. Pirel, ya. Pirel nanti silakan buat berapa kelompok tadi? 13 ya. 13 kelompok ya untuk membuat diskusi. Kemudian nanti masuk juga ada tugas ya. Dalam study itu nanti akan ada tugas yang harus dikerjakan, itu tolong dilihat waktunya. Ya, jangan sampai Anda kelewat waktunya misalnya hanya dikasih waktu 2 hari, 3 hari untuk melakukan mengerjakan tugasnya, itu ada waktunya dan dikumpulkan nanti di study sama seperti pada waktu tugas kelompok juga seperti itu. Ya. Ibu harapkan kalian tetap semangat walaupun ini hal yang baru dalam perawatan maternitas ya. Oke, ada yang ingin tanyakan? Mohon izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Virel. Ya, baik Ibu. Sesuai tadi apa yang disampaikan dari beberapa
materi kuliah mungkin yang disampaikan tadi, kemudian akan kita pelajari nanti. Untuk literatur yang mungkin bisa diambil nanti untuk materi kuliah untuk misalkan nanti disampaikan juga untuk ke kelompok itu mungkin dari mana ya Bu ya untuk literatur materi kuliahnya ya Bu? Ya, Itu dari saja, Bu. kelompok ya. Dari kelompok itu sama seperti sudah Ibu utarakan di atas, ada literatur referensinya ya. Ini boleh Anda gunakan ya. Boleh Anda jadi bahan acuan untuk membuat tugas-tugas pribadi maupun di kelompok ya. Kemudian nanti juga Anda diharapkan tidak menggunakan bahan literatur walaupun Anda searching, tapi tidak dengan yang blogspot ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, Virel ya. Jadi ini ada nih literaturnya, bisa dilihat ya. Kemudian nanti juga ditambahkan dengan jurnal-jurnal ya, Virel ya. Ya, jurnal-jurnal. Ini nanti kan RPS Anda akan upload ya. Anda akan bisa saya akan upload kemudian download ya, Anda bisa miliki. Jadi bisa melihat salah satu referensinya, kemudian atau berbagai referensinya, nanti Anda up to date-nya adalah dengan jurnal-jurnal Virel ya. Nanti akan belajar tentang asuhan keperawatan, misalnya berhubungan dengan post seksio. Ya, misalnya Anda disusun tentang seksiosaria. Nah, dalam seksiosaria ini nanti akan dibahas misalnya intervensinya, apa yang tepat intervensinya. Ya kan? Anda bisa lihat di jurnal, oh mungkin di jurnal itu ada efektivitas misalnya dengan keluhan nyeri tadi itu dengan relaksasi, efektivitas relaksasi dengan misalnya aromaterapi misalnya ya. Nah, di situ Anda bisa menjadi literatur Anda untuk dalam membuat asuhan keperawatan. Cukup jelas Virel ya? Oh iya, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, ada lagi? Ada lagi? Mungkin sudah cukup jelas, Bu. Iya, cukup jelas ya. Ibu stop share dulu ya. Oke, cukup jelas ya. Saya harap pembuka ini menjadi penyemangat buat kalian. Anda bisa lihat nanti pertemuan pertama ada sampai dengan ke-16 itu apa saja ya. Dua kali itu satu kali teori dan teori apa UTS dan UAS ya. Itu selamat beraktivitas, tetap semangat, sehat selalu. Jangan lupa lihat untuk pertemuan berikutnya dan kerjakan tugas ya, jangan sampai di waktu injury time, lihat timeline-nya, kemudian nanti di study juga bisa diskusi ya, aktif ya, masa diharapkan aktif ya, proaktif, sehingga nanti menjadi masa akan lebih mampu atau paham tentang keperawatan maternitas. Oke, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Salam sehat ya. Yuk, Terima kasih. Ibu izin live ya.